Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, semoga sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi 9 istilah penting dalam UTBK SBMPTN. Nomor 1, apa itu UTBK? UTBK adalah kependekan dari ujian tulis berbasis komputer yang diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau LTMPT dan terdiri dari dua jenis tes, yaitu tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA. UTBK SBMPTN sendiri baru dilaksanakan pada tahun 2019 karena pada tahun-tahun sebelumnya tes masuk perguruan tinggi dilaksanakan secara tertulis atau UTBC. Hasil atau nilai UTBK ini bisa kamu gunakan untuk melengkapi persyaratan wajib masuk perguruan tinggi melalui dua jalur yang sudah ditetapkan LTMPT, yaitu SBMPTN dan ujian mandiri. Nomor 2, apa itu SBMPTN? SBMPTN adalah singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan merupakan tes atau ujian tulis sebelum masuk perguruan tinggi. Materi yang diujikan terbagi dalam 3 bagian, yaitu IPA, IPS, dan IPC. Namun pada tahun 2019 banyak terjadi perubahan pada SBMPTN, terutama dari sistem pelaksanaannya. Fungsi SBMPTN yang sebelumnya merupakan tahapan tes sekaligus seleksi kini digantikan oleh UTBK dan SBMPTN hanya bersifat seleksi saja. Setelah kamu lakukan pendaftaran SBMPTN sesuai dengan PTN tujuan kamu, selanjutnya pihak perguruan tinggi akan menyeleksi siswa mana yang layak masuk perguruan tinggi tersebut sesuai dengan kriteria dari masing-masing perguruan tinggi dengan berbekal dari hasil nilai UTBK yang telah kamu lalui sebelumnya. Nomor 3, apa bedanya UTBK dan SBMPTN? Melihat pengertian UTBK dan SBMPTN di atas, sederhananya seperti ini. UTBK merupakan tes wajib dilalui oleh calon mahasiswa sebelum masuk PTN, dan SBMPTN merupakan seleksi setelah kamu mendapatkan hasil dari UTBK tadi. Intinya, perjuangan kamu tidak berakhir sampai UTBK saja, tetapi masih harus berjuang di SBMPTN. Walaupun nilai kamu tinggi, kamu masih harus bersaing dengan siswa lain. Karena itulah sangat disarankan agar kamu mempersiapkannya jauh lebih awal agar bisa menyusun strategi dengan baik. Nomor 4, TKA. TKA atau tes kompetensi akademik adalah tes yang ditujukan untuk mengukur pengetahuan serta pemahaman dalam bidang keilmuan sesuai dengan yang diajarkan di sekolah. TKA sendiri terbagi dalam dua jenis tes, yaitu TKA Saintek dan TKA Soshum. Nomor 5, TKA Saintek. Saintek dan Teknologi biasanya dikenal sebagai kelompok IPA dengan mata pelajaran yang diujikan meliputi fisika, kimia, biologi, matematika, saintek. Nomor 6, TKA Soshum merupakan kependekan dari sosial dan humaniora, biasanya dikenal sebagai kelompok IPS. Mata pelajaran yang diujikan meliputi sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan matematika Soshum. Nomor 7, TPS. TPS adalah singkatan dari tes potensi skolastik. Pada SBMPTN sebelumnya bernama TPA atau tes potensi akademik, merupakan tes yang menguji kemampuan kognitif, penalaran, dan pemahaman umum calon mahasiswa. Tujuan diberlakukan TPS karena ketiga kemampuan itu dianggap penting untuk keberhasilan menuntut ilmu di PTN nantinya. Ini sangat penting dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pihak universitas karena meskipun nilai TKA seseorang kurang bagus, tapi apabila terlihat mempunyai kemampuan belajar yang baik, bisa saja perguruan tinggi mau menerima mereka. Nomor 8, IPC atau campuran.
IPC atau campuran adalah ilmu pengetahuan campuran atau gabungan antara Saintek dan Soshum. Namun pada UTBK SBMPTN 2019 lalu untuk tes campuran ditiadakan oleh LTMPT. Tetapi peserta diberikan kesempatan untuk mengikuti tes sebanyak 2 kali sehingga peserta bisa memilih Saintek pada gelombang pertama dan Soshum pada gelombang kedua atau sebaliknya. Nah, berbeda dengan UTBK tahun 2020, LTMPT selaku penyelenggara mengadakan kembali IPC atau campuran ini. Tetapi peserta hanya diberikan kesempatan 1 kali saja untuk mengikuti tes. Jadi kamu harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan tes mana yang akan kamu pilih. Nomor 9, LTMPTN. UTBK dan SBMPTN tak lepas dari LTMPT. Lantas siapakah LTMPT itu sebenarnya? LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang menyelenggarakan tes masuk perguruan tinggi bagi calon mahasiswa baru. Adapun fungsi dari LTMPT adalah nomor 1, mengelola dan mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNMPTN oleh Rektor PTN. Nomor 2, mengelola dan mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SBMPTN oleh Rektor PTN. Nomor 3, melaksanakan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. SBMPTN terdiri atas tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA sebagai salah satu kriteria seleksi calon mahasiswa oleh PTN, jalur SBMPTN, dan Mandiri. 4, memberikan informasi hasil UTBK SBMPTN kepada peserta dan PTN tujuan. Itulah beberapa istilah atau singkatan penting yang wajib kamu ketahui mengenai SBMPTN. Selanjutnya, kamu bisa menggali dan mempelajari lebih dalam semua informasi mengenai SBMPTN. Tetap semangat, ingat, sebuah langkah kecil yang kamu lakukan hari ini akan menentukan nasib kamu nanti. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.